Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita membuat daftar isi secara otomatis. Nah, ini penting sekali ya pada saat kita membuat makalah atau misalnya skripsi ataupun tesis kita. Kalau kita membuatnya secara manual kan agak sedikit repot ya, karena kita harus seperti ini, kita harus buat halamannya, kita harus sesuaikan halaman per halaman. Nah, teman-teman bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Di sini saya sudah siapkan satu buah makalah ya, tinggal kita langsung mengedit sebentar. Yang pertama untuk kita membuat daftar isi secara otomatis itu ya, kita harus munculkan dulu navigasinya ya, supaya menggampangkan kita untuk kita bisa mengontrol tentang daftar isi yang kita sudah buat. Kemudian yang harus kita paham di sini ada heading, page, result, heading. Kita aktifkan di heading karena kenapa? Karena kita membuat daftar isi ini, kita harus menggunakan heading ya, di mana tempatnya ada di home. Nah, fitur-fitur inilah yang kita gunakan. Jadi sebentar saya menggunakan heading 1 dengan heading 2. Heading 1 saya jadikan sebagai tema pokok, heading 2 sebagai subtema. Nah, kata pengantar, kemudian bab 1, bab 2 dan seterusnya itu saya jadikan sebagai tema utama. Kemudian subtemanya adalah bagian-bagian dari tema tersebut. Oke, untuk kita membuatnya itu ya, misalnya kata pengantar kita jadikan sebagai tema pokok. Ini kita blokir dulu ya, kita blokir dulu, kemudian klik di heading ya, heading 1. Ingat kalau saya klik seperti ini, maka yang format yang saya sudah buat ini secara otomatis akan mengikuti format yang di sini. Nah, bagaimana caranya supaya tidak seperti itu? Kalau begini kan kita harus merubahnya lagi ya. Misalnya tadi kan huruf E prima, saya harus mengaturnya lagi seperti semula. Ctrl Z saja. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita klik di sini, klik kanan, pilih update. Nah, berarti setelah saya update, maka heading 1 ini mengikuti format yang sudah saya buat. Format ini ya, maksudnya format kata pengantar ini. Oke, kemudian setelah itu kita masuk di bab 1 pendahuluan. Ini juga kita blokir, masuk di heading 1 ya, jadi supaya sejajar ini ya. Nah, berarti di sini adalah subtema dari tema pokok ini ya, dari judul ini. Oke, ini kita jadikan sebagai heading 2, paham ya? Heading 2 seperti tadi, jangan langsung kita klik kanan saja baru update supaya formatnya mengikuti yang ini. Ini langsung dimunculkan ya. Kemudian berarti setelah itu 1.2 kita blokir lagi. Ingat heading 1 atau heading 2? Ya, berarti kita harus menggunakan heading 2. Oke, ini sejajar lagi. Begitupun 1.3, 1.4. Kemudian bab 2 masuk di heading, blokir lagi ya, masuk di heading 1. Ini akan sejajar juga mereka, kata pengantar bab 1, bab 2. Nah, ini kalau misalnya saya langsung klik heading 2, maka secara otomatis akan mengikuti akan mengikuti pada format yang di bab 1 ini ya. Karena ini adalah merupakan heading 1. Untuk mengakalinya, teman-teman ya, kontrol saja supaya dia kembali semula. Untuk mengakalinya, maka saya harus buatkan lagi style baru. Style baru tetapi formatnya seperti di heading 2, nanti pengaturannya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian berarti klik di sini. Di sini kita bikin style baru ya. Klik create a style. Kemudian di sini kita tulis sub tema bab 2 ya, supaya menggampangkan kita. Kemudian kita modif. Ingat, ini benar ya, sudah subtema bab 2 supaya nanti tema bab 2 ini kan nama ini supaya menggampangkan kita saja. Kemudian ingat style based on-nya ini sama dengan di heading 2. Pilih. Klik heading. Ingat ya, tidak boleh menggunakan heading 1. Kalau menggunakan heading 1 maka ini akan mengikuti tema pokok tadi ya, judul utama. Kemudian kalau misalnya Anda melakukan pengaturan-pengaturan khusus, Anda bisa mengaturnya di sini ya. Misalnya E5 mungkin mau dinaikkan menjadi 13. Ya, oke. Kita boldkan saja ya. Seperti ini. Berarti klik bold. Setelah itu oke, maka ini langsung masuk.
Paham ya? Sampai di sini saya kira bisa dipahami. Kemudian 2.1, 2.2 tinggal kita blokir lagi. Ingat di subtema bab 2. Klik. Nah, kalau kita nulis di heading 1 maka akan mengikuti yang di atas. Paham ya? Subtema 2. Kemudian 2.3 blokir lagi sama kemudian di bab 3 masuk subtema di heading 1 ya, heading 1. Oke, sejajar lagi. Nah, sekarang kalau 3.1 bagaimana? Sama seperti tadi, kita buatkan lagi yang terbaru. Ya, kita blokir lagi. Kemudian kita bikin create style subtema 3. Kita modif lagi. Ingat, ini kita buatkan lagi sama formatnya dengan heading 2 ya. Oke, kita boldkan lagi. Oke, jadi 3.2. Klik lagi, blokir subtema titik 3. Jangan subtema titik 2. Karena kalau subtema titik 2 akan mengikuti 2.4 tadi ya. Ini langsung 2.5. Oke. Sekarang sudah selesai. Kita save dulu ya teman-teman. Nah, sampai di sini ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir adalah ini kalau misalnya nanti kalau kita sudah buat seperti ini ya. View, navigasi. Nanti kalau misalnya menggunakan keyboard untuk memunculkan navigasi ini, teman-teman tinggal tekan saja Ctrl F ya. Kalau untuk di Office 2019 atau misalnya Office 2016, 2013, 2010 ya sama. Navigasi. Ini kalau saya klik ya, misalnya ada bab 1 di pendahuluan ini kita harus ada yang kita perbaharui, tinggal kita klik ini. Tidak mesti lagi kita scroll seperti ini, scroll bar ini. Misalnya di bab 1 di titik 1.4 klik, maka langsung akan diarahkan. Nah, sekarang teman-teman saya akan memunculkannya, berarti di kata pengantar ini sorry. Di atas kata pengantar setelah di daftar isi kita buat di atas ya. Jadi caranya teman-teman, kalau misalnya ini langsung kita geser ke halaman berikutnya, Anda bisa melalui home sorry. Di mana ya? Ya di sini ya. Layout break. Di sini ada back break. Nah, seperti ini ya. Maka langsung akan digeser ke halaman berikutnya. Ini bisa kita langsung lakukan pengaturan. Atau misalnya kalau di keyboard itu tinggal menekan Ctrl Enter. Paham ya? Ctrl Enter langsung akan bergeser ke bawah. Nah, teman-teman di sini kita akan buat daftar isi. Daftar isi. Oke, kita tebalkan, perbesar hurufnya. Setelah itu akan kita update ya, kita yang sudah kita atur ini kita akan munculkan di sini. Melalui apa? Melalui reference sini. Ya, klik reference ini, kemudian sini ada table of contents. Klik. Maka di sini kita klik yang ini. Klik. Yo, langsung jadi. Secepat itu teman-teman. Tinggal kita blokir, kita aktifkan. Nanti hurufnya sesuai yang kita inginkan. Ebrima. Ukuran 12. Jadi deh. Sorry. Ebrima. Kita blokir. Ukuran 12. Ukuran 11 saja deh. Nah, maka sekarang sudah jadi daftar isi yang bagus. Ini kalau kita bikin secara manual teman-teman ya, belum kita mengatur tabulasinya,
belum lagi mengatur tabulasi left kirinya, left kanannya. Ini repot sekali. Kalau kita bikin manual agak lama kita membuatnya. Kemudian berikutnya ini bisa kita, kalau misalnya ada perubahan misalnya subtema atau misalnya tema pokok, bisa kita langsung, misalnya saya contohkan seperti ini teman-teman. Misalnya mungkin di 1.4 ini ada perubahan menjadi 1.5 ya. Berarti tinggal kita klik 1.4. Ada mungkin di bagian bawah kita tulis lagi, kita bikin dia 1.5 ya. Misalnya di sini kita mulai lagi dari 1. Nah, 1.4, 1.5. Kalau kita lihat di daftar isi tadi ya, teman-teman, ini kan belum muncul ya, belum muncul. 1.5 save. Nah, bagaimana supaya ini terupdate? Jadi gampang, tinggal kita masuk di sini. Ini kita hapus dulu kontennya, ini mengganggu sekali tulisannya. Tinggal kita update di sini, klik update entry table ya. Oke. Maka secara otomatis 1.5 ini langsung dimunculkan dengan halaman yang sesuai. Kemudian kita rubah lagi. Prima dengan font 11. Oke. Ini kita ketengahkan. Jadilah langkah ini jadi. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami ya. Kemudian teman-teman kalau misalnya konten ini bermanfaat ya, silakan di-share sebanyak-banyaknya agar bisa dinikmati juga oleh teman-teman yang lain. Ups, sebelum saya akhiri, saya berikan himbauan dulu, jangan lupa ya subscribe untuk mendukung channel ini ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.